Semangat pagi! Selamat datang untuk Sobat Improvement semua di acara webinar Employee Opinion Survey PQM Consultants. Apa kabarnya nih Sobat Improvement? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ziadatul Akmal Taufik, Technical Consultant dari PQM Consultants. Dan hari ini saya akan menjadi moderator dan memandu acara webinar kita kali ini hingga selesai. Nah, Sobat Improvement sekalian, sedikit perkenalan, PQM Consultants merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri selama hampir 35 tahun. PQM Consultants memiliki spesialisasi dalam bidang productivity dan quality management. Salah satu layanan dari PQM Consultants adalah di bidang human capital management, dan pada hari ini secara khusus kami melakukan webinar Employee Opinion Survey sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan performa perusahaan. Nah, webinar kita kali ini mengambil tema Employee Opinion Survey, a strategic way to improve organizational performance. Kenapa sih kita mengambil tema ini? Gitu ya. Sobat Improvement semua, kami sadar betul bahwa karyawan sebagai human capital pada suatu perusahaan memiliki nilai yang lebih dari sekedar sumber daya manusia, namun menjadi sebuah aset dan modal yang penting untuk dikelola dengan baik. Pada prosesnya, untuk mengelola karyawan dengan baik, dibutuhkan berbagai macam data dan informasi, salah satunya bisa kita dapatkan dari survei. Nah, pada webinar kita kali ini, kita akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan Employee Opinion Survey atau survei kepuasan karyawan. Mulai dari jenis-jenis survei, bagaimana cara melakukan survei karyawan, hingga bagaimana survei dapat membantu meningkatkan performa perusahaan. Nah, Sobat Improvement, hari ini PQM Consultant sudah menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, saya akan perkenalkan nih pembicara pertama kita, yaitu Ibu Nunung Bernahertin, selaku Senior Consultant di PQM Consultants. Semangat pagi Ibu Nunung, apa kabarnya Bu? Semangat pagi Mbak Ezi, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk di kesempatan pada hari ini untuk berbagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nunung. Nah, kemudian pembicara kita yang selanjutnya adalah Ibu Ida Hidayati. Beliau saat ini adalah Corporate Deputy Director of Personnel Care Control dan Development dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Semangat pagi Ibu Ida, apa kabarnya Bu? Semangat pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi semua, Sobat Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ida. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan langsung dari pembicara, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Dimohon kepada para Sobat Improvement untuk dapat mematikan fitur suara selama proses acara webinar berlangsung. Tidak diperbolehkan untuk merekam dan harap mengganti nama atau username Sobat Improvement dengan format nama, strip perusahaan untuk memudahkan kami mengenali Sobat Improvement pada sesi tanya jawab. Nah, selama paparan berlangsung, dipersilahkan untuk Sobat Improvement bertanya melalui fitur Q&A ya. Nah, formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaan. Nah, Sobat Improvement, jika ingin bertanya secara langsung juga bisa mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom. Oke? Nah, baik. Sekarang pasti Sobat Improvement sudah tidak sabar nih. Saya yakin banget semuanya udah nggak sabar untuk mendengarkan paparan dari para pembicara kita yang sudah hadir pada hari ini. Maka dari itu, untuk pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Nunung Bernahertin, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ezi untuk waktunya. Semangat pagi Sobat Improvement. Selamat pagi untuk Ibu Hidayati
kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia hari ini, ya. Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat di berbagai sektor bisnis memunculkan tatanan ekonomi baru, perubahan nilai dan gaya hidup. Dan agar dapat bertahan, perusahaan dituntut untuk selalu inovatif dan berkinerja tinggi. Dan kunci keberhasilannya terletak pada sumber daya manusia yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Namun, kadang kita tidak menyadari meskipun kita berada di dalam organisasi yang sama, ibaratnya di dalam kapal yang sama, hanya sebagian anggota organisasi yang benar-benar memiliki motivasi dan energi yang tinggi untuk membuat organisasi maju dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dari studi yang dilakukan Gallup selama 20 tahun terakhir, bahwa hanya sebesar 31 karyawan yang benar-benar engaged. Dan menurut McLean & Company, disengaged employee akan membebani perusahaan sebesar $3.400 untuk setiap $10.000 yang diinvestasikan kepada karyawan dalam setahunnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita ilustrasikan di dalam slide berikut ini. Perilaku karyawan yang tidak puas di dalam bekerja akan ditunjukkan dengan kinerja yang tidak berkualitas, produktivitas yang rendah, hingga terburuknya adalah memunculkan negatif word of mouth dari customer yang kecewa. Nah, banyak upaya dilakukan perusahaan untuk memulihkan kondisi tersebut dengan mengimprove karyawan melalui training dan pengembangan lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan menurunkan revenue. Nah, disinilah banyak losses terjadi yang ditimbulkan dari karyawan yang tidak puas. Nah, namun sebaliknya, perilaku karyawan yang puas akan tercermin di dalam dia bekerja, di mana di dalam bekerja akan banyak ide-ide produk atau layanan yang baru, akan banyak melakukan upaya-upaya untuk bagaimana menjaga customer, dan bahkan juga merekomendasikan perusahaan sebagai tempat bekerja bagi karyawan baru. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang berproduktivitasnya tinggi, dan perusahaan tidak akan banyak effort untuk mengoreksi kinerja dari orang-orang yang berkinerja tinggi tadi. Nah, fakta di atas telah membuka mata para pimpinan perusahaan untuk mulai mendengarkan suara karyawan, mulai mendengarkan kebutuhan, keinginan, persepsi atau pendapat karyawan terhadap hal-hal yang memotivasi dan mempengaruhi kepuasan kerja, tingkat engagement dan kualitas kerja dengan melakukan survei opini karyawan atau employee opinion survey. Survei ini merupakan deteksi dini terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dan sebagai bentuk dari manajemen partisipatif. Nah, banyak model employee opinion survey yang kemudian dinamakan sesuai dengan fokus bahasan yang akan disurvei di dalam organisasi. Nah, berikut adalah beberapa tipe employee opinion survey yang pernah dijalankan oleh PKM Consultant dengan subjek adalah karyawan. Ya, employee satisfaction survey ini yang sering kita kenal ya, di mana dalam survei ini untuk mengetahui pendapat karyawan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan karyawan di dalam bekerja. Kemudian muncul juga engagement survey, di mana survei ini ingin mengukur seberapa jauh karyawan termotivasi dan berkomitmen dalam bekerja untuk menunjang pencapaian sasaran organisasi. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah organizational culture survey, di mana fokusnya di dalam survei ini adalah untuk mengetahui pendapat karyawan mengenai budaya perusahaan, seberapa baik sudah dipahami
dan seberapa baik dijalankan di dalam perusahaan. Ada juga yang menggunakan organizational climate survey, di mana fokusnya adalah untuk mengetahui pendapat karyawan tentang hal-hal yang memotivasi atau tidak memotivasi ketika mereka menjalankan kewajiban profesional mereka. Dan yang terkini banyak dikenal dengan istilah employee experience survey, di mana fokusnya adalah ingin mengetahui pendapat karyawan mengenai pengalaman yang ditemui, yang diamati atau dirasakan karyawan selama bekerja di organisasi. Sejak mereka masuk hingga saat ini, atau bahkan hingga saat mereka nanti keluar dari perusahaan. Nah, bagaimana PQM membantu perusahaan di dalam mengelola survei tersebut? Kami menggunakan pendekatan yang dikenal dengan PDCA IDA, ya, dengan singkatan pooling, designing and developing, kemudian communicating, administering, interpreting, delivering result, dan action planning. Nah, sedikit kami menjelaskan bahwa di dalam pooling resource yang pertama di sini adalah kita organisasi melakukan survei bukan hanya sekedar ikut-ikutan organisasi lain telah menjalankan survei karyawan. Kita tentunya punya isu, punya harapan tersendiri, punya nature tersendiri dalam organisasi, apa yang ingin kita ketahui dari survei tersebut untuk peningkatan kinerja organisasi. Dan tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana menggalang dukungan dari seluruh stakeholder dan menjaga credibility dari survei. Survei kalau tidak direncanakan baik sejak awal, nanti akan tidak mendapatkan hasil yang efektif, ya, karena masalah credibility ini merupakan suatu hal yang sangat utama, ya. Kemudian designing and developing, ya, di mana di dalam tahap ini kita harus benar-benar mengidentifikasi dimensi survei, apa sih untuk mengukur seberapa baik kinerja organisasi dari mata karyawan. Kita harus memiliki tolak ukur, alat ukur yang benar-benar valid, ya. Nah, di sini nanti kita juga akan bagaimana kita menuangkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan survei, dan kemudian bagaimana menguji seberapa reliable dan valid dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian adalah tahap berikutnya adalah tahap communicating. Nah, ini adalah tahap yang sangat penting bagaimana agar kita bisa menggalang dukungan di dalam survei, bagaimana mendapatkan support yang baik dari seluruh target responden, dan nanti siapa pelaku yang akan menindaklanjuti hari survei tersebut, ya. Jadi ini sangat penting bagi organisasi yang akan melakukan survei, harus menetapkan apa yang mau dikomunikasikan, bagaimana cara berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, dan bagaimana siapa saja yang akan memastikan proses komunikasi ini berjalan efektif. Dan kemudian di tahap berikutnya adalah administering, di mana di dalam survei di sini kita akan menetapkan siapa yang akan menjadi target responden. Apakah seluruh populasi, ataukah secara sampel, dan bagaimana pengambilan sampel yang baik. Tentunya kita harus mengikuti kaidah-kaidah survei, kaidah-kaidah statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan juga nanti kita juga harus menetapkan metode dan pelaksanaan survei yang efektif, apakah menggunakan focus group discussion, interview, ataukah kuesioner, dan tentunya kita harus mempertimbangkan size dari employee di dalam organisasi kita. Dan once survei sudah dijalankan, kita akan memasuki fase yang disebut interpreting, ya. Data-data yang sudah masuk, ya, bagaimana kita mengorganize data tersebut dari sejak data cleansing, kemudian kita analisa, kemudian kita interpretasi, hingga kemudian kita menyusun report dan mendeliver hasil survei kepada jajaran manajemen dan seluruh pihak-pihak yang akan menindaklanjuti survei. Ini adalah satu hal yang sangat kunci, dan nantinya kita ingin mendapatkan komitmen dari seluruh pelaku utama di dalam survei ini untuk menindaklanjuti hasil survei dalam penyusunan action plan. Dan
manajemen tentunya tidak akan berhenti sampai tahap eksperimen, tetapi juga akan mengawal efektivitas dari implementasi dan mereview tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut improvement yang dilakukan dari hasil survei opini karyawan tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kinerja organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam Service Profit Chain Model yang dikembangkan oleh Hesketh, Caesar, and Schlesinger. Dengan informasi yang diperoleh melalui survei tersebut, manajemen akan dapat secara proaktif menyusun program-program pengembangan organisasi, antara lain bagaimana workplace design, job design, employee selection and deployment, employee rewards recognition, dan sebagainya. Nah, internal service quality yang baik yang diterima karyawan akan berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Dan karyawan yang puas akan bekerja secara produktif dengan tingkat loyalitas yang tinggi. Sehingga akan mampu mendeliver kinerja yang baik kepada customer eksternal. Dan tentunya kinerja yang baik ini akan memberikan dampak kepuasan bagi customer. Nah, adapun pelanggan yang senantiasa dipuaskan, pada akhirnya mereka akan kembali memberikan bisnis bagi organisasi dan bahkan juga memberikan referral bagi pelanggan yang lain. Dan kita ingin pelanggan yang seperti inilah yang kedepannya akan memberikan sumber revenue growth dan profitability bagi organisasi. Nah, Bapak Ibu, service profit chain model ini semakin meyakinkan kita bahwa employee opinion survey merupakan pendekatan strategis yang meningkatkan kinerja organisasi. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil yang sama? Nanti kita akan mendengarkan paparan dari klien PQM bagaimana mereka menjalankan employee opinion survey di perusahaannya. Demikian Mbak Esi, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semangat pagi. Terima kasih banyak Bu Nunung atas pemaparannya. Nah, jadi dengan pemaparan dari Bu Nunung, saya yakin sekali Sobat Improvement jadi sudah punya banyak gambaran gitu ya, terkait dengan jenis-jenis survei, terus juga apa nih dampak yang bisa dibuat dari survei hingga nanti bisa meningkatkan performa perusahaan. Nah, kami mengingatkan kepada Sobat Improvement untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur Q&A, lalu bisa membuat pertanyaan dengan format nama, koma, perusahaan, koma, dan pertanyaannya. Nanti akan dibahas langsung oleh para pembicara kita di sesi tanya jawab. Oke, sabar dulu karena kita masih ada satu sesi lagi dengan pembicara utama kita yang pasti gak kalah luar biasa gitu ya, dengan Ibu Ida Hidayati. Nah, nanti dengan Ibu Ida Hidayati kita akan banyak berbicara dan ngobrol-ngobrol gitu ya, terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan survei di lapangan khususnya di PT Kereta Api Indonesia. Apa aja tantangan yang ditemui, kemudian bagaimana caranya memanfaatkan hasil survei hingga berdampak terhadap peningkatan perusahaan. Nah, tidak usah perlu banyak basa-basi lagi, saya berikan waktu kepada Ibu Ida Hidayati untuk menjelaskan. Silakan. Terima kasih Mbak Ezi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Improvement, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa diundang oleh PQM untuk berbagi tentang apa yang ada di kereta api. Sebelum saya bicara tentang hasil survei dan sebagainya apa yang kami lakukan, saya mungkin akan bicara sedikit tentang di kereta api itu seperti apa sih dulu dan hingga kini seperti apa, dan apa yang kami lakukan hingga kami bisa bertahan. Oke, next. Saya bicara dulu tentang sejarah singkat perusahaan. Kereta api itu sudah perusahaan yang umurnya sangat panjang, sangat tua, sesuai dengan umur negara Indonesia. Ini bisa, yang pengendalinya siapa ya? Next, tolong, maaf. Ininya enggak? Nah, oke.
Kita coba lihat dulu video transformasi yang ada di kereta api. Nanti akan saya bicara bagaimana perjalanan panjang di kereta api hingga bisa eksis hingga saat ini. Suaranya. Ayo naik kereta api. Terima kasih. Yes, we are listening, then we keep improving. Sahabat improvement, saya akan coba memperkenalkan diri saya dulu karena kata pepatah kalau nggak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya akan bicara panjang lebar tentang bagaimana kondisi kereta api dan survei yang dilakukan oleh kereta api dengan bekerja sama dengan PQM, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ida Hidayati, saat ini seperti dijelaskan oleh Mbak Moderator tadi, jabatan saya di Corporate Deputy Director of Personnel Care Control and Development, dan perjalanan saya di kereta api panjang. Saya termasuk orang yang susah move on, sehingga hingga kini saya sudah 25 tahun ada di kereta api, dimulai dari pelaksana, kemudian di manajer di bagian psikologi, assessment, kemudian saya berpindah dari yang ngurusin manusia, saya ngurusin safety, kemudian saya bergerak ke daerah, saya menjadi pimpinan di daerah, di beberapa daerah saya ada 4 kali pindah-pindah di daerah, kemudian saya kembali lagi ternyata ke posisi di
mengurusin manusia lagi, saya mengurusin SDM lagi, saya pegang jabatan di Vice President Assessment and Human Resources Development. Kemudian setelah dari situ saya kembali ke SDM, tapi hari ini di bagian eksekutor, saya di bagian training, bagaimana harus mendidik pekerja-pekerja kami dari konsep development yang sudah dibuat oleh bagian dari SDM, kalau kami mengistilahkan di kereta api, kalau jabatan sekarang tuh saya MC, jadi di bagian MC, di bagian pengembangan SDM, konsepnya seperti apa, kemudian saya coba eksekusi di bagian trainingnya, yang harus dilakukan seperti apa. Setelah ada di training selama mungkin lebih kurang 7 bulan, saya kembali lagi di bagian pengembangan, bagian kontrol, dan bagian administrasi di bidang SDM, yaitu jabatan saat ini Corporate Deputy Director of Personal Care Control and Development. Mohon maaf, saya biasa ngomong cepat sekali, nanti kalau misalnya terlalu cepat boleh di-cut ya Mbak Ezi, Mbak Zia, panggilnya siapa Mbak? Saya lupa. Nanti saya mohon di-cut aja. Ezi, Bu. Nanti kalau saya siap, terlalu Bu. cepat. Oke. Demikian sekilas tentang riwayat CV saya, riwayat perjalanan saya di kereta api. Nah, tadi saya katakan bahwa kereta api itu perjalanan juga sangat panjang. Kami ada di 1864 zaman Belanda saat itu, di mana mulai dibuka perkeretaan Indonesia, dengan dibukanya jalur kereta api pertama antara Semarang dan Surakarta. Kemudian di tahun 1880 dikembangkan kereta api, itu sudah mulai ke jalur di Sumatera Selatan dan Batavia. Perusahaannya berbeda oleh Delhi Spoorwagen Maskapai dan Staatspoorwagen. Kemudian di tahun 45 pemerintah itu berhasil mengambil alih penugasan di perkeretaapian ini, sehingga ulang tahun kereta api itu sama persis dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Maksud saya usia kereta api sama persis dengan usia negara Indonesia ini, sudah sangat tua ternyata, dan alhamdulillah hingga usia 76 tahun kami masih kokoh berdiri. Kemudian di tahun 63 dibentuklah PNKA, kemudian di tahun 71 kami berubah status menjadi PJKA. Teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau di PJKA itu orang sering memaknakannya dengan pulang Jumat kembali Ahad. Ya, kami memang orang-orang yang bekerja di luar kota. Banyak kan pegawai kami adalah di luar kota, sehingga kalau pulangnya hari Jumat kembali ke keluarga, Ahad sudah kembali lagi untuk bekerja. Tentunya setiap perubahan itu ada perubahan nama, juga perubahan logo. Dan di tahun 91 PJKA berubah menjadi Perumka, Perusahaan Umum Kereta Api, mengarah menjadi perusahaan yang mandiri dengan meraih keuntungan dari penyediaan jasa dan produk. Kembali lagi kami bergerak, tahun 98 kami berubah lagi menjadi dari Perum menjadi PT, namanya adalah PT Kereta Api Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 98. Kemudian di tahun 2010 kami berubah, yang tadinya PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, dan dengan logo yang berubah pula. Di tahun 2017 kami mulai menerbitkan obligasi perdana senilai 2 triliun, dan sejak itu kami ini adalah obligasi yang pertama diterbitkan sejak pendirian kereta api, sejak berdirinya kereta api tahun 46. Tadi direbutkan tahun 45. Sejak tahun 46 kami ini baru sekali-kalinya tahun 2017. Tapi di tahun 2022 kami kembali kemarin bulan lalu menerbitkan obligasi lagi. Dan di tahun 2020 kami memiliki logo yang baru di perusahaan seperti yang saat ini ada di dalam virtual background kawan-kawan semuanya. Itu logo kami terbaru. Next. Dalam perjalanan yang sekian panjang kami mengalami 2 kali transformasi yang cukup besar. Dan di RJPP kami tahun 2019-2024 kami memiliki visi dan misi perusahaan yang terbaru. Dengan visi yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kalau dilihat dari visi ini kita melihat 3 hal yang sangat penting, yaitu solusi, kata ekosistem, dan kata Indonesia. Jadi kami bukan hanya ingin menjadi satu solusi di transportasi darat atau moda transportasi kereta api saja, tapi kami menjadi soluter
harapannya bisa menjadi solutor di dalam ekosistem transportasi. Untuk itu banyak hal yang harus kami benahi, dari mulai proses bisnis, dari mulai new capability yang harus dimiliki oleh pekerja kami dan sebagainya, sehingga kami cukup banyak harus bebenah. Sementara misi kami yang ada adalah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat. Berbasis digital ini tidak bisa kami pungkiri karena kami harus menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan pelanggan, kondisi yang ada di lingkungan yang saat ini. Kemudian yang kedua, kami akan mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Di sini saya coba tekankan sekali bahwa kami di sumber daya manusia ini memang harus harus dibenahi. Ini investasi yang memang benar-benar kami tekankan, dan investasi di bidang sumber daya manusia memang bukan yang harus berbiaya tinggi juga, dan ini kami lakukan. Kami karena meyakini bahwa SDM ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Visi kami yang ketiga adalah untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Mungkin Sobat Improvement tahu bahwa beberapa pembangunan terkait pelabuhan, kereta api, dan bandara, dan sebagainya, itu semua kami coba integrasikan, dan kami selalu bermitra baik dengan pemangku kepentingan. Next. Wilayah kerja kami, area kami dari mulai Jawa dan Sumatera. Di Sumatera ada 4 divisi regional dan 1 subdivisi regional, sementara di Jawa ada 9 daerah operasi. Dengan jumlah total pekerja kami hingga detik ini adalah untuk kereta api itu 27.362 orang, sekitar 27,5 lah. Dan untuk grup itu kami sudah banyak sekali, mungkin mencapai 43 ribuan. Next. Nah, tadi saya jelaskan bahwa perjalanan yang panjang kami melakukan transformasi yang besar 2 kali. Transformasi pertama kami lakukan sejak kedatangan Pak Jonan saat itu sebagai CEO kami lakukan transformasi yang pertama tahun 2009 atau per awal dari 2010, di mana perubahan-perubahan yang terjadi kami dulu lebih ke arah product oriented, operation centric, dan take it or leave it, atau pakai metode tradisional. Kami ubah semua itu. Bagaimana kami mengedepankan customer, kami menjadikan customer itu sebagai pusat untuk bisa kami menjalankan bisnis ini, dan kami menyediakan jasa yang luar biasa untuk customer. Jadi suara customer, suara pelanggan itu kami dengarkan dengan baik. Dan metode-metode tradisional kami ubah menjadi metode-metode yang lebih modern. Kalau dulu mungkin Sobat Improvement bisa lihat bagaimana kalau orang antre untuk membeli tiket itu untuk lebaran apalagi, atau untuk peak session itu pada tidur-tidur di kereta untuk bisa mendapatkan tiket. Kami ubah semua itu semua dengan bisa menggunakan berbagai aplikasi dan sebagainya. Semua pasti sudah acara ini berakhir, boleh mendownload AKISS. Kemudian di transformasi berikutnya, next, transformasi yang kedua, kami lakukan transformasi belum lama ini, dimulai baru di akhir 2020. Transformasi Dirut 2 ini kami sesuaikan juga dengan strategi utama PT Kereta Api, yaitu 1, Good Corporate Governance, di mana dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan kami harus berdasarkan pada GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan dengan kewajaran. Kemudian kami juga aktif melakukan proactive stakeholder management, menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder untuk mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan kami. Kami juga mengedepankan service excellence, termasuk pelayanan di proses bisnis, keselamatan menjadi aspek mendasar bagi pelayanan prima yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tadi mungkin Bu
Bu Nunung sudah menjelaskan bagaimana pelayanan yang baik terhadap customer. Kami di sini bukan hanya di eksternal customer saja, tapi internal customer pun kami layani dengan baik. Karena Bu Nunung tadi mengatakan, kalau di dalamnya nggak dilayani dengan baik, bagaimana kami bisa melayani luar dengan baik. Kemudian kinerja keuangan yang sehat, salah satu strategi utama kami, perusahaan harus dapat menjaga pertumbuhan pendapatan dan rasio probabilitas pengeluaran dan efektif serta efisien. Nah, yang terakhir yang perlu kami garis bawahi di sini di strategi utama kami adalah human capital dan winning culture. Kami menerapkan best practice human capital yang didukung dengan budaya kerja unggul untuk membangun great leader, great people, dan new KAI. Jadi kami akan bertransformasi yang lebih hebat mungkin dari transformasi sebelumnya. Bagaimana sih cara menciptakan ini bisa dilakukan? Berbagai hal kami lakukan. Salah satunya dengan meminta masukan dari berbagai pihak, baik itu secara eksternal maupun secara internal. Secara internal kami mencoba meminta masukan dari pekerja-pekerja kami agar cita-cita ini, agar strategi ini bisa tercapai, bisa goalnya tercapai. Nah, bagaimana caranya? Kami melakukan yang namanya survei pekerja. Next. Kenapa sih survei pekerja ini kami lakukan? Kami lakukan dua hal, tadi Bu Nunung sudah menjelaskan, kami mungkin di sini di Kereta Api melakukan dua hal terkait survei di poin 1 dan poin 2, yaitu terkait kepuasan dan juga keterikatan pekerja. Pentingnya survei ini kami yakini karena bisa sebagai dasar untuk mengambil kebijakan perusahaan, khususnya di bidang SDM. Jadi masukan-masukan dari seluruh pekerja yang mungkin nanti kalau dalam survei terwakili ya, intinya masukan-masukan dari secara internal itu apa saja, itu kami ambil untuk bisa menentukan kebijakan ke depan yang kami harus ambil untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Kemudian survei ini pun bisa untuk meningkatkan loyalitas pekerja. Jadi suara pekerja itu sebagai bentuk eksistensi terhadap perusahaan kami betul-betul dengarkan. Yang ketiga, dengan survei yang ada ini kami bisa lebih dini untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa sih yang bisa menimbulkan konflik di dalam lingkup pekerja. Nah, kalau sudah bisa diidentifikasi secara dini, artinya pun kami bisa dengan cepat melakukan treatment sehingga tidak sampai berlarut-larut. Deteksi dini dilakukan, maka treatment secara dini pun bisa segera dilakukan. Yang terakhir adalah dengan survei ini kami sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Kan yang namanya kebijakan itu buatan manusia, dan yang kebijakan itu tidak mutlak, tidak absolut. Jadi bisa anytime bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada, baik eksternal maupun internal, itu berpengaruh terhadap kebijakan. Sehingga survei ini adalah salah satu bentuk untuk mengevaluasi dari kebijakan yang sudah kami lakukan. Next. Nah, Sobat Improvement tahu semua betapa di tahun 2020 dan 2021 itu goncangan begitu hebat dari pandemi ini. Terutama di 2020 awal-awal pandemi berbagai hal terjadi. Di Kereta Api itu tahun 2020 saat Januari, trimester pertama, Januari sampai Maret itu kami masih normal-normal saja lah penghasilannya. Revenue kami sudah normal-normal saja seperti halnya di tahun 2019. Tahun 2019 itu adalah kebangkitan kami yang luar biasa. Prestasi kami di Kereta Api. Dan 2020 di trimester pertama, Januari sampai Maret, kami masih bisa berbahagia, berbangga, bisa mendapatkan revenue yang cukup bagus. Namun Maret ke sini, begitu ada PPKM dan sebagainya, ketika COVID semakin merajalela, maka hal yang di luar dugaan pun terjadi pada kami. Kami mengalami penurunan yang luar biasa,
yang sehari-hari biasanya kami bisa mendapatkan puluhan miliar, mungkin sekarang kadang pernah terjadi satu hari hanya mendapatkan 300 juta mungkin itu. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena berbagai kebijakan pemerintah dilakukan dan kami patuh terhadap kebijakan pemerintah. Ada PPKM, kemudian kami dilarang untuk menjalankan kereta. Kemudian kalaupun menjalankan kereta itu syaratnya sangat-sangat ketat. Mungkin kalau sobat-sobat bisa kembali melihat ke belakang, itu sangat berbeda dengan persyaratan yang dilakukan untuk moda yang lain. Kemudian pembatasan di tempat duduk kami harus 50%, dan itu sama aja kan, kami menjalankan kereta tapi menjalankan kereta yang rugi. Tapi karena kami juga tidak melulu hanya ingin mencari keuntungan atau melulu mencari pendapatan, itu kami jalankan. Kami mengedepankan keselamatan. Nah, penurunan pendapatan bisa terjadi karena apa tadi? Karena proses bisnis yang tidak bisa berjalan optimal. Kemudian tadi saya juga jelaskan peningkatan masalah kesehatan pekerja ataupun di luar pekerja itu yang luar biasa. Nah, namun perusahaan kami, manajemen kami memiliki kebijakan yang menurut saya luar biasa. Kami melakukan kebijakan yang disebut dengan protect our people. Jadi tidak ada satupun pekerja yang di PHK hanya karena COVID, tidak ada pemotongan upah pekerja yang memang harus kami berikan hanya karena COVID, dan juga kami meningkatkan pelayanan yang luar biasa terhadap pekerja dan keluarganya. Tidak itu saja, protect our people bukan hanya kami lakukan untuk internal beserta keluarga, tapi protect our people kami jalankan juga untuk seluruh pelanggan kami. Wujudnya seperti apa? Misalnya kalau untuk pekerja, di awal-awal kami mengenal yang disebut, kita mengenal semua yang disebut tentang apa ya, rapid antibody yang seperti diambil darah itu. Rapid antibody saat itu kami mengeluarkan uang puluhan miliar untuk melakukan screening terhadap 36.000 sama anak usaha kayaknya. Di atas 30.000 pekerja kami semua di screening. Kemudian kami ketika ada yang terpapar, maka kami lakukan segera kuratif, diprotek, diobati, kemudian beserta keluarganya, dan kami juga lakukan yang namanya tracing. Jadi kita lakukan testing, kita lakukan tracing, dan kita lakukan treatment. Jadi 3T itu kami lakukan. Di tracing, jadi kadang yang sakit satu men-tracingnya juga bisa sampai 20-30 orang tergantung dia ada di mana, dan itu kami lakukan semua. Nah, terhadap protect our people terhadap eksternal kami lakukan wujudnya dengan apa? Dengan kami menjalankan prokes yang sangat ketat untuk penumpang, kemudian juga untuk apa nih? Untuk tenan-tenan, penyewa-penyewa kami juga harus ketat menjalankan prokes. Kemudian juga kami salah satunya wujud bahwa kami komitmen terhadap protect our people ini, kami memperoleh yang disebut sertifikasi SEBV, Safeguard Label. Itu adalah salah satu sertifikasi yang terhadap penerapan prokes terhadap COVID ini kerjasama dari Survei Indonesia dengan Biro Veritas di Perancis, dan kami adalah satu-satunya di industri kereta api di dunia pada waktu itu yang mendapatkan sertifikat ini. Jadi kami cukup ketat bagaimana bengkel-bengkel kami, workshop-workshop kami diprotek, bagaimana cara menjaga, kemudian di dalam perjalanan pun dijaga prokesnya setiap 3 jam sekali. Barangkali teman-teman atau sobat improvement yang pernah naik kereta api kala itu akan diukur suhunya setiap 3 jam sekali, diukur suhunya sepanjang perjalanan. Next. Nah, tahun 2021 sebenarnya setiap tahun kami melakukan survei. Nah, tapi saya lebih menekankan bagaimana di masa pandemi ini, di masa yang memang kondisi perusahaan sedang menurun. Di 2020 sepertinya kami rugi 1,7
triliun kalau nggak salah. Seperti itu. Kami tetap mengedepankan masukan-masukan dari berbagai hal untuk kami bisa lepas landas, bisa lebih maju lagi bertransformasi ini. Nah, di tahun 2021 dalam kondisi pandemi kami tetap melakukan survei terhadap pekerja. Bagaimana pendapat pekerja, bagaimana masukan para pekerja agar bisa mensupport terhadap bisnis perusahaan, agar juga dari kami tadi saya jelaskan di depan bisa membuat kebijakan yang juga berpihak kepada para pekerja. Artinya pekerja dikedepankan, kalau kami surveinya 2 kan, tentang kepuasannya dan juga tentang keterikatannya. Jadi bagaimana kepuasan pekerja juga akan kami kedepankan. Dari hasil survei ini kami ingin bahwa hasilnya pasti inginnya pekerja puas, pekerja memiliki engage terhadap perusahaan, memiliki keterlekatan yang tinggi terhadap perusahaan. Makanya kami lakukan survei di tengah-tengah COVID ini. Next. Ada untuk kepuasan pekerja, kami memiliki 15 indikator yang dilakukan survei, yaitu bagaimana terkait tentang keproaktifannya seperti apa, inovatifnya seperti apa, coordination dan kolaborasinya seperti apa, pay dan benefit yang diterima seperti apa, kemudian terkait tentang safety dan health environment yang diberikan perusahaan terhadap pekerja ini seperti apa, WLB seperti apa, kemudian autonomi dan empowerment, work infrastructure, senior leadership-nya seperti apa, supervisory yang kami jalankan seperti apa, kemudian performance management, career and development, reward and recognition, reputation, dan juga job security. Ini semua kami gali dari pekerja-pekerja kami, dan dengan ini semua kami bisa mendapatkan masukan untuk bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Next. Responden dari survei ini sebanyak 9.252 pekerja. Jadi 30% dari total pekerja kami. Ini sangat representatif. Dan respondennya ini menyeluruh. Dari tingkat jabatan kami kontrol, dari mulai EVP sampai dengan staff, kemudian dari tingkat pendidikan pun kami kontrol. SLTP mungkin Sobat Improvement agak heran ya, kok di kereta api masih ada SLTP? Sepertinya perusahaannya udah top, udah maju, tapi kok masih banyak SLTP? Iya, ini memang beberapa kami masih memiliki pekerja-pekerja dengan latar belakang pendidikan SLTP sisa masa lalu, dan mungkin tinggal menunggu pensiun saja, nanti kami sudah mulai menggantinya dengan yang berpendidikan lebih tinggi lagi. Kemudian dari jenis jabatannya, dari mulai yang manajerial, spesialis, bagian administratif maupun bagian teknis, kami semua ambil sebagai sampel, dan korsanya itu kami menentukan ada 8 korsa dari bagian niaga, operasi, pengelolaan sarana, prasarana, safety, SDM, juga perencanaan strategis dan keuangan. Ini sesuai dengan direktorat yang ada di kami. Kami memiliki 8 direktor atau 8 juga direktorat, jadi seluruh direktorat kami jadikan sampel untuk survei ini. Dari usia juga kami, karena kami memiliki berbagai gen di kereta api, semua kami ambil dari mulai gen X, gen Y maupun gen Z, dan jenis kelaminnya pun kami sertakan. Hanya ada 2 jenis kelamin di kereta api, laki-laki dan perempuan, itu semua. Kita nggak lihat gender, semua ikut sebagai responden. Next. Nah, seperti apa sih metode pelaksanaan survei yang ada di kereta api? Kami lakukan dengan 3 hal, dengan kuesioner, dengan wawancara, dan dengan dilakukan FGD. Dari 3 metode ini, kami apa yang kami dapatkan, kami bisa lakukan improvement. Kami lakukan skala prioritas untuk melakukan improvement ini. Next. Ini hasil survei kami. Kami sengaja membandingkan di 2019, 2020, dan 2021. Di 2019 kami untuk survei kepuasan pekerja dengan skala 5 kami mendapatkan skor 4,21. Kemudian di 2020 sedikit menurun, ini lebih ke arah pengaruh COVID pada saat itu. Kemudian di 2021 kami mencoba melakukan survei lagi dan hasilnya meningkat.
Kemudian untuk keterikatan pekerja ini dari 2019 sampai 2021 terus menaik. Di sini seperti apa tadi kan juga coba kami jelaskan. Bagaimana protek perusahaan terhadap pegawai, bagaimana perusahaan menjamin pekerja, kesejahteraan pekerja dan sebagainya. Ini mungkin yang bisa menyebabkan kami tidak mengalami penurunan di sini. Next. Nah, dari survei yang kami lakukan di tahun 2020, simpulannya adalah tingkat kepuasan pekerja di kereta api berada pada kategori puas, yaitu 4,18. Aspek kepuasan tertinggi ada di 3 hal, yaitu reputasi, job security, dan coordination and collaboration. 3 aspek yang paling dirasa itu adalah tadi yang saya jelaskan. Hal ini terkait dengan satu, citra perusahaan yang baik di mata masyarakat, kemudian rasa aman atas status kerja dan kesejahteraan pekerjanya, dan yang ketiga adalah adanya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan baik serta dukungan yang dirasakan pekerja dari rekan kerjanya. Jadi kalau di kereta api lebih banyak memang guyup sih, istilah Jawanya mungkin guyup rukun lah di situ. Kemudian 4 aspek yang rendah adalah tentang WLB, di mana kemudian career and development, reward and recognition, serta pay and benefit. Nah, hal ini terkait juga karena kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Tidak bisa dipungkiri memang bekerja di kereta api kadang atau seringkali bahkan ya kalau di sini WLB-nya agak kurang. Panggilannya itu kalau untuk di level saya mungkin 24 jam tidak boleh mati HP ini, atau juga di tempat-tempat operasional, karena kami harus menjaga bagaimana operasional kereta api itu berjalan dengan lancar, selamat, nyaman, pokoknya semuanya untuk konsumen, untuk customer eksternal itu terjaga dengan baik. Nah kan nggak mungkin kami malam-malam hari santai karena kereta api kami juga berjalan di malam hari. Jadi untuk posisi-posisi tertentu, untuk level-level tertentu, untuk unit-unit tertentu memang 24 jam. Kemudian kurang kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan karir dan kemampuannya dalam bekerja. Ini di survei 2021. Saya yakin kalau surveinya ini dilakukan di 2022, ini sudah nggak ada lagi. Karena dari hasil tadi, yang tadi saya katakan, hasil survei itu kami lakukan perbaikan. Dan dari apa yang sudah ditampilkan ini kami lakukan perbaikan. Kemudian perbaikannya memang baru mulai di 2022 ini yang terkait hal-hal yang seperti dijelaskan. Kemudian kurangnya kesesuaian antara beban kerja dan imbalan yang diberikan. Kemudian kurangnya pemberian apresiasi dan pengakuan yang diberikan perusahaan terhadap hasil kerja. Ini di 2020. Mari kita lihat di 2021 mungkin belum jauh berbeda. Tapi nanti di 2022 kalau ada survei lagi pasti akan jauh lebih berbeda. Di 2021 ini kami berada di 4,22 dan tergolong puas. 3 hal yang hampir sama, 2 halnya sama ya. Reputasi dan job security ini merupakan tingkat kepuasan yang paling tinggi, ditambah lagi inovasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini terkait dengan citra perusahaan yang memang masih baik, tetap baik di mata masyarakat, rasa aman status kerja dan kesejahteraan pekerja sama dengan survei yang sebelumnya, dan penerapan digitalisasi dalam segala aspek dalam pelaksanaan proses bisnis perusahaan. Ini memang kami lakukan dan kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pekerja untuk bisa melakukan inovasi-inovasi juga. Hal yang belum puas atau tingkat kepuasannya rendah, kalau tadi 4 di 2021 sudah berkurang menjadi 3, tapi poinnya masih sama meskipun urutannya berbeda ya. Career development, pay and benefit, dan juga WLB. Ini kenapa? Pekerja masih belum banyak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir dan kemampuannya dalam bekerja. Kemudian pekerja merasa belum banyak mendapat pemberian apresiasi dan pengakuan yang diberikan perusahaan atas hasil kerja. Dan pekerja merasa belum banyak diberikan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Bu Nunung, teman-teman PQM, serta Sobat Improvement, saya katakan tadi bahwa di 2021 ini masih rendah, tapi saya sangat optimis di 2022 berkurang. Hal yang tidak
tingkat kepuasan rendah ini akan berkurang karena dari masukan-masukan hasil survei ini kami coba lakukan improvement. Next. Nah, bagaimana kami melakukan survei terhadap pekerja ini? Untuk 2021, kami bekerja sama dengan PQM untuk melakukan survei ini. Kenapa sih kami pilih PQM? Sebenarnya pada waktu itu memang ada beberapa lah. Wajar lah kalau memang di satu pekerjaan biasanya bukan hanya satu saja konsultan atau vendor yang hadir. Tapi alhamdulillah saat itu pilihan kami tepat. Kami memilih PQM dan PQM yang saat itu bisa bisa meyakinkan kami dari berbagai hal bahwa layak untuk dipilih sebagai lembaga yang melakukan survei terhadap karyawan kereta api, terhadap pegawai kami. Kenapa PQM? Ada 4 hal yang bisa yang kami pilih, yang kami kedepankan. PQM ini bisa menjadi mitra kami untuk melakukan survei ini. Yang pertama terkait analisa. Kami menilai bahwa PQM ini mampu memberikan bentuk analisa baru, di mana dari hasil survei 2021 diperoleh analisa baru, yakni Employee Typology dan Employee Commitment Index, ETSI, yang belum ada di tahun 2020. Jadi buat kami juga semangat baru, karena kami juga ingin mendapatkan masukan yang lebih. Kemudian kami juga menilai dari aspek kolaboratif. PQM menurut kami mampu melakukan kolaborasi dengan baik, dengan memberikan layanan dan kerjasama yang sangat optimal dalam proses pelaksanaan dari seluruh tahapan survei, sehingga memberikan kemudahan bagi kami, bagi user untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, feedback. Jadi PQM ini juga mampu memberikan feedback yang baik, terutama menentukan priority untuk improvement bagi kereta api. Nah, ini yang memang betul-betul kami juga butuhkan dengan segera, karena kami akan bangkit untuk menjadi lebih baik. Kan kadang-kadang bingung mana dulu. Nah, PQM dari hasil ini mampu memberikan feedback, mampu memberikan saran dan rekomendasi. Kemudian dari sudut report atau laporan yang disajikan ini detail, meskipun detail namun mudah dipahami. Jadi memudahkan juga buat kami dan pengambil keputusan di perusahaan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Itu sekilas kenapa kami pada saat itu memilih PQM, dan ternyata dari pilihan yang kami lakukan tidak salah, tepat, artinya sesuai dengan ekspektasi yang kami miliki. Next. Nah, ini sekedar dokumentasi dari Employee Opinion Survey yang dilakukan PQM terhadap PT Kereta Api di tahun 2021. Ini ada interview management, di mana di sini dicontoh adalah para BOD-1 dan BOD-2 dari kereta api yang dilakukan wawancara. Kemudian, next. Ini sosialisasi survei dan pengisian kuesioner. Jadi kami kebayangkan, tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami tersebar dari 4 divisi regional di Sumatera, 1 subdivisi regional di Sumatera, dan 9 daerah operasi. Itu kami berkeliling melakukan sosialisasi dan juga pengisian kuesioner. Next. Kemudian setelah itu kami lakukan juga FGD. FGD di semua tempat kami lakukan FGD. Semua tempat yang kami jadikan sebagai area atau wilayah untuk dilakukan survei, kami lakukan FGD. Next. Kemudian setelah itu kami lakukan ini, setelah didapatkan kami buat workshop pembuatan acceptance. Kan hasil surveinya sudah bisa dijelaskan, disampaikan kepada, kalau ini yang kami undang seluruh manajer SDM, seluruh manajer UK dan sebagainya, kami lakukan, kami berikan kesempatan bagi mereka untuk bisa menyampaikan
hal-hal apa saja yang dialami ketika survei, kemudian dari hasil survei yang disampaikan kami berikan kesempatan mereka untuk bisa membuat rencana-rencana seperti apa sih rencana yang akan dilakukan di masing-masing daerah dari hasil survei itu untuk bisa memperbaiki dari kondisi yang ada dari masukan-masukan para pekerja kami. Next. Demikian kira-kira sekilas tentang pengalaman kami melakukan survei pekerja yang dibantu oleh PQM. Mudah-mudahan dari apa yang saya berikan tadi bisa memberikan inspirasi kepada sobat-sobat improvement yang mau atau belum melakukan survei. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida atas pemaparannya yang sangat inspiring nih. Nah, Bu Ida dan juga Bu Nunung, sabar sebentar, kita masih di sini dulu karena nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab gitu ya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dipersilakan langsung memberikan pertanyaan di fitur Q&A dengan format yang masih sama. Dan sebelum saya memilih pertanyaan mana yang akan saya pilih untuk dijawab langsung oleh pembicara kita, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu nih kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini, gitu ya. Bapak Ibu, Sobat Improvement semua, kami akan menyelenggarakan online training dengan tema seputar leadership dan juga human capital management, dan khusus untuk Sobat Improvement yang sudah hadir pada acara webinar kita kali ini akan mendapatkan diskon 10% jika mendaftar sebelum tanggal 20 Agustus 2022. Nah, Sobat Improvement semua, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dilewatkan kesempatannya gitu ya. Sudah sangat baik datang di webinar kita pada hari ini dan langsung daftar dan dapatkan diskon 10% untuk bisa mengikuti online training di PQM Consultants. Yuk, segera daftarkan diri Sobat Improvement ya. Oke, saya lihat di sini sudah banyak Q&A yang masuk gitu ya Bapak Ibu semua. Izin saya akan melihat daftar pertanyaannya dan kemungkinan nanti saya akan langsung lempar pertanyaannya kepada narasumber yang sudah hadir ya. Oke, yang pertama saya akan bacakan terkait pertanyaan dari Ibu Teresia ya. Bertanya kepada Bu Ida, nih Bu Ida ya, apakah survei kepuasan dan keterikatan pekerja dilakukan bersamaan atau dilakukan terpisah? Dan bagaimana sih encourage para leader di tiap unit atau divisi untuk menjalankan improvement atau action plan sampai dengan karyawan level terendah untuk memastikan karyawan puas dan engage dengan pekerjaan dan company? Oke, silakan kepada Bu Ida bisa menjawab langsung pertanyaan dari Bu Teresia nih. Oke, terima kasih Bu Teresia. Salam improvement. Nah, kalau kami melakukan survei ini secara bersamaan, Bu. Jadi sekali menempuh dayung 2.30 terlampaui. Nah, kemudian kalau komitmen dari atasan cukup tinggi, atau saya bilang bukan cukup ya, tinggi lah. Kebetulan memang engagement level itu termasuk dalam KPI BUMN, KPI kami, KPI pegawai api. Jadi mau nggak mau dari level atas sampai level bawah tuh harus mendukung full. Kalau enggak ya berarti KPI tidak tercapai. Artinya, dan memang itu bukan pekerjaan, sedikit tambahan jawaban, bukan pekerjaan mudah memang untuk membangkitkan orang, membangkitkan semuanya agar mau berkesadaran tinggi bahwa ini penting. Nah itu mungkin poin sebenarnya Bu, yang bagaimana bisa kita mengajak dari level yang tinggi sampai level yang rendah untuk bisa menyadari bahwa ini penting sekali loh, karena kalau kita tidak melakukan ini, bagaimana kita bisa selangkah, 2 langkah, 3 langkah, atau berlangkah-langkah lebih maju. Itu Bu Teresia. Mudah-mudahan menjawab Bu. Terima kasih. Sih suaranya nggak Oke. kedengeran. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ida atas jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Ida. Saya lihat lagi ini ada sedikit testimoni nih tadi saya lihat nih dari Bapak
Randy Wirawan nih Bu Ida. Jadi inget dulu saya males banget naik kereta api, sekarang naik kereta api nyaman banget. Kalau mengingat transformasi KAI, saya jadi ikut bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah ini jadi keuntungan nih buat PT KAI. Jadi ini seperti hasil dampak langsung ya Bu Ida ya, dari survei kepuasan pekerja dengan kepuasan pelanggan juga. Gimana nih komentar dari Bu Ida? Yang jelas pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Randy atas apresiasinya. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kembali. Pokoknya terima kasih yang ketiga. Makasih Pak Randy. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ida. Nah, baik kalau begitu saya coba lihat lagi ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, ini dari Pak Andi Purnama. Ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Andi dan mohon dijawab oleh Bu Nunung gitu ya. Dalam pelaksanaan survei, apakah sebaiknya survei tersebut anonim atau tetap memberikan identitas supaya lebih mudah tracking datanya? Dan bagaimana sih memastikan bahwa responden tidak asal dalam melakukan pengisian survei? Silakan Bu Nunung. Oke, terima kasih Mbak Izzy. Juga terima kasih untuk Pak Andi untuk pertanyaannya berkaitan dengan apakah anonim gitu ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa kredibilitas survei itu adalah kalau kita bisa menjamin bahwa dia bisa mengemukakan secara leluasa tanpa nanti ada kekhawatiran ada pihak-pihak yang akan memberikan judgement gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dengan adanya teknologi itu dimungkinkan, jadi kemarin selama ini yang kita lakukan adalah kita memberikan password kepada setiap karyawan untuk bisa membuka pertanyaan itu. Ya, dan yang hanya bisa membuka adalah memang pihak yang memang memiliki authority untuk melakukan survei. Dan tentunya mereka harus memiliki independensi yang dan integriti yang tinggi untuk tidak membuat confidentiality ini menjadi menjadi terganggu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi adalah tetap harus anonim dan itu secara dengan adanya kita bisa tahu siapa yang belum mengisi sehingga kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membantu memastikan ini dari cabang ini masih kurang sekian itu hanya kami yang tahu ya. Terus kemudian bagaimana memastikan responden tidak asal dalam melakukan pengisian survei ya, jadi tentunya memang pada saat awal kita juga bahwa garbage in pasti akan garbage out ya Bapak ya. Jadi kita ingin juga melakukan di dalam survei itu ada beberapa teknik-teknik untuk bisa memvalidasi pertanyaan. Pertama kali kita data cleansing ya. Jadi terutama apakah misalkan dia karyawan level rendah, dia mengisi bahwa dia adalah level tinggi. Nah, mungkin data-data yang semacam itu akan kita cleansing gitu ya sehingga supaya tidak memberikan hasil yang asal. Dan beberapa bentuk pertanyaan pun kita nanti akan bisa cross check ya. Jadi bagaimana kita menuliskan pertanyaan akan bisa membantu untuk meminimalkan pengisian yang asal ngisi. Ya. Itu aja Mbak Ezi. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Nunung. Mungkin sedikit melanjutkan pertanyaannya kepada Bu Nunung gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rere terkait dengan Employee Engagement Survey. Pertanyaannya adalah aspek atau dimensi apa saja yang tercakup pada Employee Engagement Survey nih, Bu Nunung, silahkan. Oke, baik Bu Rere, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya engagement survey itu udah cukup ada sejak cukup lama ya. Kalau sekarang sudah banyak orang mengenal Gallup, itu yang paling sering digunakan Gallup. Tapi tidak hanya dengan Gallup saja pertanyaan untuk melihat seberapa engage, atau tadi juga mungkin ada pertanyaan dari Pak Daud ya, Inti Everspring yang mengatakan sebenarnya mengukur apa tadi yang dimaksud dengan keterikatan ya, seberapa komitmen itu juga bisa diukur dari sana ya. Jadi engagement keterikatan itulah ada serupa mengukur seberapa karyawan termotivasi dan komitmen dalam bekerja untuk menunjang pencapaian sasaran organisasi. Karena karyawan yang puas belum tentu dia akan loyal gitu ya. Nah, jadi kita lihat apakah dia akan bisa membawa organisasi kita lebih maju, itu akan bisa terlihat dari pertanyaan ya. Dari dalam Gallup itu mungkin sering kita juga lihat itu ada beberapa pertanyaan, tapi sejak
kebetulan PGM melakukan survei itu udah sejak tahun 90 ya, dulu mungkin belum mengenal Gallup, tapi sebenarnya item-item yang disampaikan di dalam Gallup itu sudah juga kita sampaikan ya kepada organisasi yang pengen tahu seberapa komit atau seberapa engage karyawan. Oke. Itu yang paling sering digunakan Gallup, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi boleh kok mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan engagement. Demikian Mbak Ezi. Apakah ada referensi tertentu Bu untuk pelaksanaan survei engagement ataupun survei yang lainnya, mungkin bisa dijawab Bu Nunung? Iya, tadi mungkin itu pertanyaan referensi dalam yang menanyakan Bu Fatmasari ya. Fatmasari, betul. Referensi panduan dimensi ada Bu. Jadi kalau di dalam buku employee survei itu cukup banyak ya yang dijadikan referensi untuk mengukur engage, untuk mengukur kepuasan ya. Jadi kita banyak menggunakan ini, yang job description index itu ada misalkan itu ada 5 aspek: work on present job, present pay, opportunity, promotion, supervision, coverage. Nah, ada juga yang dari dikembangkan oleh Weiss, Davis, Eklund, Lockfish ya, itu ada sekitar 19. Ada juga yang dari Book Litwin ya, model ya, itu ada beberapa satisfaction factor yang perlu kita monitor untuk melihat seberapa karyawan itu puas di dalam bekerja, yang nanti akan mempengaruhi kinerjanya ya. Dan ada juga dari Fruit Social. Jadi cukup banyak ya model-model umum untuk employee opinion survey ya. Dan tidak harus mengacu di situ, item-item yang di dalam survei pun boleh juga dikembangkan secara internal ya. Tapi boleh mengacu dengan aspek-aspek yang umumnya ditanyakan, seberapa puas orang dalam bekerja, itu banyaknya mengaku aspek-aspek yang tadi. Oke Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Nunung. Nah, mungkin ini saya beralih lagi kepada Bu Ida. Ada yang bertanya nih, Bu Ida, dari Pak Ujang Ali Mustafa. Halo Bu Ida, izin bertanya. Jadi untuk follow up hasil survei dilakukan oleh masing-masing DAOP atau unit kerja, atau tergantung isu yang akan diimprove nih Bu Ida? Dan satu lagi pertanyaannya masih sama dari Pak Ujang. Untuk isu terkait pay and benefit, improvementnya apa sih yang dilakukan oleh PT KAI? Apakah naik gaji ataukah ada improvement yang lain? Silakan Bu Ida untuk dijawab. Halo juga Pak Ujang, salam kenal. Nah, jadi gini Pak Ujang, dari hasil survei itu, nih PKM, saya senang banget nih hasil yang diberikan oleh PKM. Jadi PKM tuh memberikan hasil yang secara menyeluruh, tingkat nasional lah maksudnya, nasional kereta api, kemudian juga memberikan hasil yang per DAOP, plus juga seingat saya per unit juga diberikan gitu loh. Jadi per apa namanya, per item dan sebagainya, per jenis inilah, per kategori atau apa istilahnya itu Mbak ya, diberikan per indikator diberikan. Jadi ini sangat memudahkan kami untuk melakukan tindak lanjut, untuk membuat kebijakan. Kalau yang sifatnya nasional ya diambil alih oleh kantor pusat. Kalau itu bisa perbaikan per DAOP, ya kami DAOP bisa memperbaiki. Kan tadi di dalam tayangan saya yang terakhir ada FJD yang itu adalah yang memaparkan para manajer SDM, para manajer kesehatan dan sebagainya. Itu jadi mereka akan mempresentasikan apa yang akan dilakukan dari kondisi DAOP-nya dengan hasil yang sudah disampaikan oleh PKM ini. Ya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua, ini sensi banget ini kalau terkait tentang uang. Saya juga senang. Jelas Pak, itu juga coba kami lakukan. Jadi makanya mudah-mudahan di tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi lah sudah jauh lebih baik hasil surveinya. Kami mencoba di dalam transformasi yang kedua ini ada satu yang kami benahi tentang performance management system. Kami juga melakukan melalui job grading, dibenahi job gradingnya dan juga remunerasinya dibenahin.
Jadi sekarang ini sudah sampai tahapan yang apa ya? Ya sedang proses lah, hampir sampai tahapan akhir. Kami berharap sih di 2023 mungkin atau 2024 sudah mulai kan itu prosesnya nggak mudah ya Pak Ujang. Untuk membuat grading nanti orang yang tadinya gradingnya rendah menjadi tinggi menjadi rendah juga akan protes, yang rendah menjadi tinggi akan senang dan sebagainya. Kemudian berkurang Rp1 itu sangat sensi di mana-mana gitu kan ya Pak. Jadi dan itu kan kita juga akan menyelaraskan juga mengajak serikat pekerja mensosialisasikan kepada mereka kenapa ini dilakukan, kenapa, dan biar kami tidak apa namanya, nggak ketinggalan jauh dengan market gitu loh. Sekarang ini di kereta api mungkin ada yang masih ketinggalan, ada yang sudah nggak ketinggalan dari posisi-posisi yang ada. Kami mencoba menyelaraskan biar memiliki nilai jual yang tinggi baik di internal maupun di eksternal. Jadi kami tindak lanjut itu Pak Ujang. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ida atas jawabannya. Nah, ini sepertinya saya lihat dari pertanyaannya banyak yang cukup penasaran gitu ya Bu Ida ya terkait dengan hasil-hasil temuan atau improvement-improvement apa saja yang sudah dilakukan oleh PT KAI. Nah, mungkin saya coba lihat lagi ada satu pertanyaan yang sama gitu ya Bu Ida ya. Berdasarkan, nah ini pertanyaan dari Pak Altaf, berdasarkan hasil atau temuan yang diperoleh dari EOS 2021 kemarin, boleh diberikan nggak nih Bu Ida contoh improvement apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana sih proses mengkomunikasikan improvement tersebut kepada para karyawan sebagai bentuk apresiasi bahwa feedback mereka via survei dihargai dan ditindaklanjuti. Silakan Bu Ida. Oke. Mohon maaf Pak, siapa tadi? Pak Altaf, Bu Ida. Pak Alta. Ya. Mohon maaf kalau memang saya agak nggak terlalu ini jelas namanya. Tapi prinsipnya gini, kami coba seperti jawabannya sebenarnya yang jelas banget kami lakukan dan yang sangat sensi lah di mata siapapun itu adalah terkait remunerasi. Remunerasi kami garap Pak. Remunerasi kami garap. Nah itu tadi jawabannya sama dengan yang saya jawab kepada Pak Ujang bahwa kami lakukan itu. Kemudian terkait tentang pelayanan SDM misalnya. Pelayanan SDM kan salah satu hasil survei itu mengatakan bahwa pelayanan SDM masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Pelayanan SDM tidak perlu dibenahi. Nah, kami sebagai jajaran SDM, apa yang perlu dibenahi? Ada beberapa item, Pak. Misalnya terkait tentang pelayanan, mungkin saya detailnya nggak terlalu apal, tapi ada beberapa pelayanan saya mungkin pemahaman terhadap aturan, mungkin pelayanan yang kurang cepat dan sebagainya. Nah, kami bebenah seperti itu, kami bebenah. Coba mari rapatkan barisan di SDM apa yang harus dilakukan. Kok kita dinilai pelayanannya ada yang belum oke oleh user. Nah, secara internal kami lakukan itu. Tapi yang benar-benar terlihat mungkin gebrakannya lebih ke arah apa namanya nendang banget itu juga di remunerasi, Pak. Itu yang memang kami coba lakukan ini apa namanya remunerasi dan job grading. Ini untuk nutup improvement kami seperti apa sih sebenarnya di masukan 2021 dari para pekerja ini. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih banyak Bu Ida. Nah, mungkin saya beralih lagi dari Bu Ida ke Bu Nunung gitu ya. Ada pertanyaan nih Bu Nunung dari Pak Arif Rahman dari perusahaan Triputra Edukasi Nusantara. Untuk pengisian employee opinion survey menggunakan media apa? Apakah secara online, apakah menggunakan paper base atau seperti apa? Nah, apa saja sih kesulitannya dan mungkin Bu Nunung bisa sampaikan juga tips dan trik untuk menghadapi kesulitan tersebut. Silakan Bu Nunung bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Oke, baik Pak Arif Rahman, terima kasih. Mungkin nanti Bu Ida boleh menambahkan juga ya, karena sebagai user mungkin ya. Ya, jadi dengan adanya teknologi memungkinkan siapapun bisa mengisi ya, kita menggunakan online ya Bapak Ibu. Jadi tentunya ini kita nggak bisa, kita sebagai pihak konsultan tentunya tetap bekerjasama dengan pihak klien ya yang memiliki akses kepada karyawan gitu ya. Jadi ya memang untuk setiap klien kami kan tentunya nggak bisa menggunakan istilahnya
istilahnya aplikasi yang sama gitu ya, karena pasti tingkat kompleksitasnya juga berbeda-beda ya. Tentunya pasti pada saat awal-awal mungkin masih ada beberapa orang yang belum mendapatkan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin tapi so far pelaksanaannya yang tadi yang diceritakan Bu Ida adalah bahwa kita 9.000 orang itulah semuanya dengan online ya. Mungkin Bu Ida boleh menambahkan Bu beberapa kendala di awal yang dirasakan gitu Bu. Oke, mungkin beberapa kendala di awal karena lebih ke arah apa ya Bu, ini misalnya nggak keterima ininya atau apa, tapi kan itu terpantau semua oleh PQM, misalnya belum baca emailnya atau apa, belum baca pemberitahuannya dan sebagainya, tapi atau mereka masih punya kesibukan atau apa gitu kan, karena memang kadang-kadang pada level tertentu agak sulit ini mencari waktu Bu, itu menulis mengisi kuesioner itu juga suatu hal yang kadang membutuhkan waktu ya Bu ya. Tapi dengan dijaga tadi setiap user, setiap orang itu beda password, beda ini, ketahuan siapa yang belum ketahuan, jadi itu dikejar-kejar juga, PQM ngejar-ngejar dari kami, dari SDM sebagai penanggung jawab terhadap survei ini juga ikut bantu ngejar-ngejar, ini ada yang belum dan sebagainya, sehingga target bisa terpenuhi. Itu ya Bu Nunung ya. Iya Ibu, ya oke. Ya ini kalau juga untuk timnya Bu Ida yang sangat gigih untuk harus terisi ya. Oke, terima kasih banyak juga Ibu kerjasamanya. Boleh saya nambahkan Bu Nunung? Iya. Oh, Sahabat Improvement, jadi kan tadi saya coba ceritakan bahwa survei engagement level ini termasuk salah satu KPI kereta api di BUMN. Jadi kalau ini tidak tercapai ya dengan skor yang tidak tercapai, artinya kinerja kami juga nggak oke kan, itu satu. Artinya menjadi tanggung jawab bersama. Tadi saya dengan pertanyaan Bu Teresia, saya cuma mengatakan bahwa yang susah itu kan membangkitkan semuanya, membuat mereka itu berkesadaran tinggi bahwa ini penting. Nah, beberapa hal ini sekedar sharing aja. Beberapa hal yang kami lakukan adalah diantaranya membuat semacam video, membangkitkan mereka, ini penting loh, dan kami mengedepankan mereka bahwa suara Anda semua itu sangat berarti untuk perubahan perusahaan kita di masa yang akan datang, untuk membenahi apa yang saat ini, untuk pembenahan di masa yang akan datang yang lebih baik. Jadi video itu di samping mengajak juga memberikan satu motivasi, memberikan apresiasi kalau orang Jawa tuh nguwongke bahwa Anda itu sangat berwarna loh, suara Anda dalam mengisi survei ini sangat berwarna, makanya kami nunggu. Nah, dengan kayak gitu kan itu secara psikis orang sudah mulai digugah gitu loh, diklik-klik gitulah. Itu mungkin sedikit tambahan. Oke, Bu, ya. Terima kasih jawabannya dari Bu Ida dan juga Bu Nunung gitu ya. Jadi kurang lebih terkait dengan survei yang sudah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia cukup banyak tantangan dan kemudian sudah bisa dihadapi juga dengan adanya kolaborasi tadi ya Bu Ida ya dan Bu Nunung juga. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang paling penting untuk ditekankan kepada karyawan bahwasanya survei ini memang penting dan akan berdampak pada peningkatan performa perusahaan dan juga karyawan. Nah, mungkin saya akan sedikit lanjutkan nih, ada pertanyaan yang menarik juga dari Pak Beni di PT Rohto Laboratoris Indonesia. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Nunung dan juga Bu Ida ya, bahwasannya terkait survei kepuasan karyawan ini siapa sih yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya? Apakah HR departemen saja atau ada pihak lain yang bertanggung jawab terkait hasil survei kepuasan karyawan ini? Silakan Bu Ida ataupun Bu Nunung bisa menjawab. Silakan Bu Ida dulu mungkin. Oke. Kalau yang menjadi tanggung jawabnya, kalau saya boleh jawab, jadi tanggung jawab semua. HR itu cuma PIC melaksanakan survei dan juga membantu menjaga, tapi tanggung jawabnya semuanya. Karena kan isi surveinya tadi bermacam-macam. Meskipun terkait SDM, tapi kan tadi ada 15 indikator. Di indikator itu apakah semuanya milik atau kebijakan orang SDM semua? Enggak. Jadi sebenarnya kan semua
semua manajer SDM, semua pimpinan SDM. Jadi semua bertanggung jawab. Hanya saja kalau misalnya ini penanggung jawab terhadap survei ini adalah SDM terhadap surveinya. Nah, masalah nanti dari menindaklanjuti hasil survei pasti ada beberapa yang menjadi tanggung jawab atau butuh kolaborasi kerjasama dari berbagai unit tergantung dari hasil yang perlu di-improvement yang bagian mana saja. Itu mungkin ya Bu Nunung, kasih. Ya, benar. Ya benar Bu Ida bahwa survei ini HR adalah lebih untuk sebagai fasilitator agar prosesnya berjalan. Tetapi apa yang mau disurvei pun kita nggak hanya cukup dari HR juga, kita melibatkan seluruh pimpinan dari seluruh departemen, ya, dari level tertinggi sampai ke level terbawah, itu juga kita libatkan pada saat mereka menyusun pertanyaan, menyusun dimensi apa sih yang sebaiknya ada gitu ya. Nah, dan demikian pula pada saat mereka nanti akan menindaklanjuti ya berdasarkan tergantung temuan-temuan di setiap unit daerah. Nah, ini ada beberapa yang memang harus ditindaklanjuti bagian operation, ada yang ditindaklanjuti bagian HR dan kantor pusat maupun di cabang. Terima kasih. Oke, jadi terkait dengan survei, pelaksanaannya memang ada pada tim HR gitu ya Bu ya, PIC-nya, tetapi tanggung jawab hasil surveinya ini adalah tanggung jawab semua, tidak hanya di satu departemen. Begitu ya Bu Nunung dan juga Bu Ida? Oke. Oke. Baik, nah Bu Nunung ini mungkin ada satu pertanyaan yang agak sedikit teknis gitu ya Bu Nunung dari Bu Desi Trihayuka. Apakah penyusunan kuesioner melalui uji statistik, reabilitas dan juga uji validitas? Nah mungkin bisa sedikit diceritakan atau disampaikan dan dijelaskan oleh Bu Nunung terkait dengan pengujiannya nih Bu Nunung, silahkan. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, jadi itu adalah merupakan satu persyaratan statistik ya. Apakah pertanyaan ini bisa mengukur apa yang kita harapkan dan pertanyaan itu bisa digunakan untuk yang pertanyaan berikutnya itu secara statistik itu adalah wajib. Karena kalau kita tidak melakukan itu dulu, nanti kalau ada apa namanya pada saat hasil survei sudah ditampilkan, ternyata hasil survei bagus padahal di lapangan tidak bagus, itu mencerminkan bahwa pertanyaannya itu adalah tidak valid dan tidak reliable. Ya, pernah juga kami mendengar di beberapa organisasi, oh kami sudah melakukan survei karyawan dengan hasil yang sangat bagus, tetapi kok komplain masih tinggi. Nah, jadi tidak sangat bertentangan dengan apa yang dari hasil survei. Nah, jadi itu adalah menjadi suatu keharusan fase-fase yang harus dilewati. Jadi itu biasanya dilakukan dengan minimum 30 responden. Kita evaluasi apakah pertanyaan-pertanyaan survei itu memang valid dan reliable. Terima kasih. Oke, berarti terkait dengan pengujian secara statistika memang sudah harus dilakukan ya Bu ya, bukan lagi tidak dilakukan. Oke. Nah mungkin dan mungkin sedikit menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Bu Nunung gitu ya, terkait dengan pelaksanaan survei gitu ya, bisa dijawab oleh Bu Nunung maupun juga Bu Ida gitu ya, dari pertanyaannya Pak Sutino Eko Priantoro gitu ya, Pak Sutino, ini bertanya tahapan apa sih yang sebenarnya paling susah nih untuk dilaksanakan di survei pada saat pelaksanaannya, tahapan apa yang paling susah? Boleh disampaikan oleh Bu Nunung maupun Bu Ida, silahkan. Silahkan dulu kepada Bu Ida. Mungkin tambahannya bisa disampaikan tips dan triknya kali ya Bu ya, terkait dengan bagaimana cara melaksanakan tahapan yang paling susah ini nih. Oke. Silakan Bu. Tahapan paling susah buat saya adalah membangkitkan kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab semua, bahwa ini penting untuk semua. Itu tahapan yang paling susah menurut saya. Kalau cuman sekedar ngisi kuesionernya kan sebenarnya bukan Putus Bu suaranya. Bu Ida, mohon maaf suaranya termute Bu Ida. Ya Allah, sudah berapi-api gini. Oke. Tahapan yang paling susah kalau buat saya, buat kami ini adalah tadi menyadarkan semua bahwa ini penting. Jadi marilah berkontribusi semua bahwa apa yang Anda tuliskan, suara Anda itu akan menentukan
menentukan apa kondisi kita seperti apa dan kebijakan yang harus kita ambil seperti apa. Sehingga kalau cuma ngisi surveinya itu pekerjaan yang mudah. Tapi pekerjaan mudah kalau tidak diikuti atau dilandasi dengan kesadaran yang tinggi bahwa ini penting, nggak akan terjadi. Jadi buat saya yang paling sulit adalah menanamkan, menyadarkan bahwa survei ini penting, survei ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan survei ini kita akan mendapatkan masukan yang oke, bisa menentukan kebijakan yang lain dan sebagainya. Itu mungkin. Dan tipsnya seperti yang saya tadi sampaikan, ketika kita akan sulitnya menyadarkan kepada orang-orang bahwa ini adalah hal yang penting, ya kita lakukan sosialisasi, berbagai hal. Yang tadi saya ceritakan sedikitnya adalah menggambarkan dengan video dan sebagainya. Di samping itu tetap aja kalau yang dekat-dekat dengan anak buah ya kita, yang bisa langsung ya langsung, yang tidak bisa langsung intinya pimpinan harus mengajak, menyampaikan bahwa ini penting loh, suara Anda sangat berarti loh, itu. Mungkin itu Pak Tino ya betul ya? Pak Sutino, terima kasih. Pak Sutino, Bu. Ya. Mungkin dari Bu Nunung ada tambahannya, silakan Bu. Saya rasa sudah terjawab oleh Ibu Ida, Mbak Ezi. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Nunung dan juga Bu Ida atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Improvement. Nah, karena keterbatasan waktu nih Bu Nunung dan Bu Ida, jadi kita sesi tanya jawabnya sampai di sini dulu. Ini saya lihat di kolom chat luar biasa antusiasnya Bu, jadi banyak banget yang nanya gitu ya. Masih banyak dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tenang, Sobat Improvement akan kami bantu untuk jawab dan akan kami kirimkan nanti melalui sosial media ataupun dari media yang lainnya ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk tetap akan kami jawab. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, saya mengucapkan banyak terima kasih gitu ya, karena kita saat ini sudah berada di penghujung acara webinar. Nanti untuk semua pertanyaan yang belum sempat terjawab gitu ya, Sobat Improvement, akan kami jawab dan akan kami kirimkan melalui media, salah satunya adalah email. Nah, untuk meningkatkan kualitas webinar kami ke depan, Sobat Improvement semua, kami mohon kesediaannya nih untuk bisa mengisi polling evaluasi berikut ini. Oke, apakah sudah bisa diakses pollingnya? Oke, baik. Nah, Sobat Improvement semua, mohon kesediaannya untuk bisa mengisi evaluasi polling yang sudah tertampil saat ini di layar Sobat Improvement semua. Nanti hasil evaluasi ini akan sangat bermanfaat untuk digunakan oleh PKM gitu ya, untuk bisa meningkatkan kembali layanan dan juga kualitas dari produk-produk maupun kegiatan-kegiatan yang ada di PKM. Oke. Nah, sambil menunggu dari Sobat Improvement untuk mengisi evaluasi dan juga polling, mungkin saya ingin meminta meminta satu kalimat terakhir gitu ya dari Bu Nunung dan juga Bu Ida sebagai penutup terkait dengan Employee Opinion Survey. Monggo silakan dari Bu Nunung terlebih dahulu, apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan Employee Opinion Survey? Oke, baik Mbak Ezi, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Bapak Ibu, sharing yang kita sampaikan tadi adalah supaya membangun kesadaran kepada kita semua bahwa kita berada di dalam kapal yang belum tentu semua orang memiliki pandangan yang sama, ya. Dan untuk mengetahui seberapa komit anggota organisasi kita perlu senantiasa mendengarkan suara mereka dan kemudian kita menindaklanjuti karena dengan internal service yang baik mereka akan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada customer yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Nunung. Nah, sekarang dari Bu Ida ada kata-kata penutup apa nih Bu Ida terkait dengan pelaksanaan Employee Opinion Survey. Silakan Bu Ida. Oke, terima kasih. Pinginnya ngomong singkat padat, tapi susah ya ngomong yang singkat padat. Prinsipnya gini, kalau perusahaan kita ingin maju, maka salah satunya lakukan survei.
lakukan survei pekerja ya, lakukan survei terhadap pekerja karena suara mereka itu intinya majunya perusahaan itu harus majunya SDM. Kalau SDM-nya nggak didengar suaranya ya perusahaan kita nggak akan maju. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Ida atas kalimat penutupnya nih untuk sesi terakhir dari webinar kita kali ini. Nah, Sobat Improvement, terima kasih yang sudah mengisi evaluasi poll yang sudah kami berikan di layar Bapak Ibu dan Sobat Improvement semua. Tidak hanya itu, untuk Sobat Improvement yang telah mengisi polling evaluasi akan mendapatkan e-certificate. Nah, nanti e-certificate ini akan kami kirimkan melalui email, jadi jangan sampai tidak mengisi form evaluasinya ya. Oke, untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar kami sebelumnya, Sobat Improvement dapat mengunjungi nih YouTube channel PKM Consultants. Dan perlu kami informasikan Sobat Improvement bahwasannya webinar hari ini dapat Sobat Improvement saksikan kembali melalui YouTube PKM Consultant tersebut. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan nih untuk informasi-informasi terbaru dari PKM Consultants. Tenang Bapak Ibu semua, Sobat Improvement tadi yang sudah sempat banyak bertanya di kolom Q&A apakah materinya bisa diminta, apakah bisa di-download, tenang saja untuk materi webinar hari ini dapat Sobat Improvement download melalui link berikut dan jangan lupa nanti untuk langsung klik download sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dari kedua pembicara kita pada hari ini. Nah, informasi terkait PKM webinar dan juga online training Sobat Improvement bisa dapatkan juga melalui link tersebut ya. Oke, baik Sobat Improvement sekalian, sebelum saya mengakhiri acara webinar kali ini, saya mewakili PKM Consultants beserta kedua narasumber kami yang luar biasa yaitu Ibu Nunung dan juga Ibu Ida Hidayati mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Ziadatul Akmal Taufik, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara PKM Consultant selanjutnya. Salam Improvement.